Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Konsep, kayak mana yang baca ini? Nah, belum. Ini kena tema nggak bisa pada. Nanti pokat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Satu, konsep dasar topologi jaringan. Topologi jaringan adalah konsep yang merujuk pada susunan atau struktur hubungan dan logis antar perangkat dalam suatu jaringan. Topologi dapat diartikan metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara komputer-komputer melalui media transmisi data seperti server, router, switch, hub, dan lainnya. Pengaturan ini menentukan cara perangkat berkomunikasi, bertukar data, dan terkoneksi satu sama lain. Topologi jaringan melibatkan berbagai aspek, mulai dari koneksi fisik, menggunakan kabel atau nirkabel, hingga pola dan arah aliran data dalam jaringan. Dua, analisis efisiensi pada berbagai jenis topologi. Topologi star. Topologi star dikenal dengan kemudahan dalam instalasi dan manajemen dengan setiap node terhubung langsung satu pusat pengendali hub atau switch. Struktur ini memberikan efisiensi tinggi dalam deteksi kesalahan dan isolasi masalah karena kerusakan pada suatu node tidak mempengaruhi node lainnya. Topologi star memiliki efisiensi transfer data hingga 93% pada jaringan lokal berskala menengah karena minimnya tabrakan data, namun kelemahan utamanya adalah single point of failure, di mana kegagalan pada hub dapat menyebabkan seluruh jaringan lumpuh. Berikut gambar-gambar dari topologi star. Topologi ring. Topologi ring bekerja dengan pengiriman data secara berurutan antar node melalui jalur melingkar. Efisiensi tinggi diperoleh pada lalu lintas data yang teratur dan konstan. Karena setiap pada memiliki jalur yang pasti, topologi ring memiliki latensi rendah sekitar 2,5 ms dalam jaringan industri tertutup, tetapi latensi meningkat drastis jika satu node gagal sehingga ketahanan jaringan menurun. Oleh karena itu, topologi lebih efisiensi pada sistem yang stabil dengan jumlah node terbatas. Berikut gambar token ring. Seterusnya, topologi bus. Topologi bus menawarkan efisiensi biaya dan kemudahan instalasi karena hanya memerlukan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi. Komunikasi energi dan infrastruktur lebih rendah dibanding topologi lain. Efisiensi transmisi data menurun hingga 40% pada jaringan dengan lebih 30 knot akibat meningkatkannya tabrakan dalam beban lalu lintas. Keterbatasan skalibilitas menjadi topologi ini kurang efisiensi untuk aplikasi jaringan modern maupun berskala besar. Berikut gambar topologi bus. Seterusnya, topologi mesh. Topologi mesh adalah yang paling unggul dalam aspek reliabilitas dan efisiensi jalur komunikasi alternatif. Setiap node terhubung dengan node lainnya, memungkinkan rute data tetap berjalan meski satu atau beberapa jalur mengalami kerusakan. Topologi mesh memiliki redundansi tinggi dan throughput mencapai 95% pada jaringan IoT nirkabel. Namun, kelemahannya terletak pada konsumsi energi yang tinggi dan kompleksitas konfigurasi routing yang dapat menurunkan efisiensi energi keseluruhan pada sistem besar. Berikut gambar topologi mesh. Topologi tree dan hybrid. Topologi tree dan hybrid berupaya menggabungkan efisiensi topologi star dengan ketahanan mesh. Arsitektur tree cocok untuk sistem data center dan jaringan IoT berskala menengah besar karena menunggu hierarki kontrol dalam
dan efisiensi routing hingga 85%. Sementara itu, topologi hybrid semakin banyak digunakan dalam jaringan cold dan edge computing karena dapat menyelesaikan struktur sesuai kebutuhan aplikasi dan beban trafik. Berikut gambarnya. 3. Analisis ketahanan sistem, fault tolerance, dan reliability. Ketahanan sistem jaringan, reliability, fault tolerance merujuk kemampuan jaringan untuk terus beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada satu atau beberapa komponen, node atau link. Ketahanan ini melibatkan redundansi routing alternatif dan konfigurasi topologi yang memungkinkan sistem tetap menyediakan layanan meskipun bagian jaringan rusak. Perbandingan ketahanan tiap topologi terhadap gangguan. Tabel tingkat ketahanan sistem berdasarkan hasil kajian. 4. Aplikasi dan implikasi praktis. Aplikasi topologi di dunia nyata, STAR, banyak ditetapkan pada jaringan kantor kecil, lab, atau sistem domestik di mana node berjumlah terbatas dan manajemen terpusat mudah, walaupun literatur terkini lebih banyak fokus pada topologi seperti mesh, studi ensing, energi efisiensi, dan IoT NDN via parameter adoption. Menyoroti bahwa topologi STAR tetap termasuk model dasar yang dianalisis dalam penelitian efisiensi jaringan IoT. Topologi STAR sebagai salah satu struktur graf yang dievaluasi, mesh banyak digunakan di sistem yang membutuhkan toleransi kesalahan tinggi, misalnya jaringan militer, sistem pemantauan lingkungan, dan IoT industri. Berikutnya, implikasi terhadap desain jaringan modern, SDN, dan IoT. Dalam era jaringan modern seperti IoT, edge computing dan arsitektur yang dapat diprogram SDN, desain topologi ideal adalah yang adaptif, hemat energi, dan tahan serangan. Misalnya, integrasi SDN dengan jaringan mesh sudah dieksplorasi dalam soft mesh, robust routing, arsitektur for hybrid SDN and wireless mesh network yang mengusulkan arsitektur hybrid SDN mesh untuk menyelesaikan tantangan routing dan toleransi kesalahan reliability. Dalam jaringan mesh yang berskala besar, arsitektur soft mesh menunjukkan peningkatan throughput dan penurunan delay dibandingkan protokol routing tradisional ketika mengalami kegagalan link atau node. Seterusnya, tren dan inovasi topologi modern. Seiring perkembangan kebutuhan jaringan yang semakin dinamis, muncul tren dan inovasi desain topologi jaringan yang mengedepankan fleksibilitas, otomatis, dan topologi Rensselaer dan dinamik topologi menjadi salah satu fokus utama penelitian kemampuan mereka untuk menyesuaikan struktur jaringan secara real-time mengikuti perubahan beban, kegagalan link, atau perubahan kondisi lingkungan. Salah satu pendekatan inovatif adalah penggunaan SDN, Software Definite Networking, dan NVP, Network Function Virtualization. Untuk memungkinkan jaringan yang cepat beradaptasi, arsitektur yang diusulkan memungkinkan SDN control deploy secara dinamis sebagai VNV pada edge mic dan dialokasi untuk berdasarkan demon kendaraan di IO yang mengajukan bahwa topologi kontrol dapat diubah secara adaptif untuk menjaga kinerja jaringan dan latensi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa tuh aku dari tadi.